Saat dia pernah mau kiss aku di bioskop terus aku tampar. Standby. 3, 2, 1, action. Yes, hari ini kita kedatangan another power couples menampilkan Rolando Sambuaga dan juga Evelyn Hutagalung. Yes, Thank you for having. Love Revolution. yes, selamat datang di podcast Thank you, ini. Mas. Terima kasih, Pastor. Kita percaya bahwa pernikahan kalian menjadi berkat buat banyak orang dan Amin. juga akan menjadi inspirasi. Amin. Ya, Yes, amin. oke. Nah, katanya ada janji nikah yang perlu dibicarakan. Nggak tahu makanya. Gimana ceritanya gimana? lucu juga sih. Spill it please. Bongkar. Kamu ceritain dulu lah, kamu ceritain aku tambahin. Iya, kalau saya latar belakangnya kan nyanyi gitu ya Yes. Pak. Jadi mungkin kalau untuk menghafalkan lirik agak atau skrip gitu kurang setiap hari. Kalau beliau kan bacaannya News cepet, anchor. news anchor Iya, langsung prompter di mana-mana gitu. Kalau saya janji nikah aja salah. Terus harus hafal, kalau nggak hafal ya tertuduh ya jadinya di mobil apa? Pengantin. Di mobil pengantin. Ya Tuhan Yesus, gimana kalau gimana? Ya benar, kejadiannya benar nggak hafal. Jadinya sampai maut memisahkan harusnya itu. Terus Nah, Aduh, ini maaf banget. jadi waktu itu aku tambahin ya. Jadi waktu itu kan saya Evelyn Hutagalung berjanji menerima kamu Rolando Sambuaga sebagai suamiku dan bersedia untuk setia dalam suka dan duka, untung dan Iya, malang, seperti itu. sakit maupun sehat, sampai Harusnya kan sampai maut memisahkan. Iya. Nah, aku kan udah baca duluan kan. Saya Rolando Sambuaga menerima kau Evelyn Hutagalung bla 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 sampai maut memisahkan. Kode-kode. Udah selesai kan? Aman. Silakan, kamu, Iya. silakan kamu. Nah, dia gugup. Dia juga nggak hafal. Saya Evelyn Hutagalung menerima kamu Rolando Sambuaga sebagai apa? Saya bilang, sebagai suami. Suamimu dan bersedia berjanji setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sampai akunya lupa, sampai Maranatha. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. sampai selama-lamanya. Amin. Itu mah doa berkat. Jadi maksudnya ya sampai kapanpun ya. Iya, wah. Sampai Maranatha ya. Kalau aku cuma sampai maut memisahkan, Betul. kamu sampai Sampai Maranatha Sama lebih kencang Maranatha, lagi, Bu. lebih lama loh. Aduh, Anak setia pendeta kah? banget. Oh, bukan. anak pena tua tapi. Iya. Aduh, lucu. Jadi Evelyn ini adalah seorang artis pop, Iya. penyanyi pop nih ya. Dan sekarang tergabung dalam suatu grup musik yang namanya keren banget. Aduh, terima Son of kasih, Hope. amin. Ya. Iya, puji Tuhan. Dan Rolando adalah seorang news anchor Ya. dari puji satu Tuhan. stasiun televisi ya, Betul. yang mengutamakan berita. Well, basically tadinya kan kita news channel, tapi Yes. sekarang lagi bertransformasi jadi news and entertainment. Oh, news News and and entertainment. News and entertainment. Jadi ya, jadi akan seperti itu sih. Oke. Dan kalian ini sudah berapa lama menikah sekarang nih? Berapa lama ayo? Ingat gak? Jadi berapa lama? 1 dekade berapa bulan? 1 dekade. 1 dekade. Bulan Juli. Kita bulan Juli. Tanggal 28 Juli. Jadi udah 10 tahun sekian lah gitu, Pak. Oke. Right. Dan puji Tuhan selama 10 tahun ini kita nggak pernah berantem ya. Nggak pernah. Which is hoax. Which is hoax. Tapi sering. Pernikahan nggak berantem nggak mungkin. Tapi sering banget. Nggak pernah Nggak tapi mungkin sering. banget ya, Bu. Aduh, nggak mungkin banget. Dan dikaruniai satu putri oleh Satu Tuhan. putri. Namanya Zevanya. Sevanya. The Covenant Girl. Nice. Yang disimpan oleh Tuhan. Iya. Generasi Z, jadi namanya dimulai Z. Gen Z. Iya, nggak sengaja itu. Keren. Setiap tahun kan kami akhirnya terjawab di tahun keempat pernikahan baru dia deliver gitu. Maksudnya hadir. Kita Jadi juga setiap tadi tahun nggak bikin mikir, nama, kok namanya cowok semua ya? Iya. Begitu sih, anak kandunganmu itu 5 bulan, kata dokter kandungan objinnya perempuan. Oke. Namanya siapa? Kita bikin langsung buru-buru. Kita tuh udah nyiapin Malaki, udah nyiapin Jeremiah, Karena Kairos segala hati macam. mula-mula Bapak itu loh. Hati Iya, yang Bapak, hati ya. Bapak itu, Pak. Kita udah nyiapin. Laki.
Zakaria kita udah siapin semuanya, ternyata perempuan nih. Ya Terus nantilah yang kedua. Amin. Loh, kalau Sevanya itu kan belum tentu nama Harusnya perempuan juga. laki-laki. Iya sebenarnya Harusnya cukup nabi. nabi netral ini ya. cowok kan Pak. Cuman lebih ke kalau kita melihatnya nama itu lebih feminim ya, sekalipun Iya. itu kan I see. nama nabi kan, nama Kayak nabi. Elisa, itu Elisa kan harus juga, Elisa. Sama cowok iya, kan? namanya Iya, cowok. laki-laki Pakai juga kan. sama cewek. Tapi kebanyakan gitu. orang namanya Elisa, kebanyakan adalah perempuan Betul. pada zaman Pada zaman itu. iya. Iya, Betul. I see. Nah, Iya, itu iya. memang- Tapi untung bukan Malaki namanya ya atau Maleaki. Malakai enggak. Malakai tadinya yang Karena manggil ya. karena kalau misalnya Maleaki biasanya minggu pertama kalau di gereja populer banget gitu. Jadi gitu bahan ya, khotbah Pak? kan. Oh iya iya. Oh iya. Malaki iya, 3:10. Iya, 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 kan? perpuluhan. Benar kalau Iya namanya bener-bener. per gitu. Ingin remind. Perpuluhan gitu. Aduh. Itu beda genre. Revolution. Iya benar-benar. Betul, Oke, betul, coba betul. ceritakan kisah cinta kalian ketemunya di mana? Kita waktu itu kita ketemunya ini juga salah satu doa ya. Kalau aku sih. Kalau Oh, aku iya. Evelyn pribadi, berdoa? saya Seriously? iya, maksudnya dalam hidup saya Kalian nggak entertainment. berdoa? Kamu nggak berdoa sayang? Apa Aku kamu? nggak tahu bakal ketemu dia. Literally. Nggak tahu deh ceritanya dia tuh benar apa Aku enggak, nanti saya aku juga cerita, nggak nanti aku ngerti. cerita Iya. kalau bagian aku ya. Dari kehidupan entertainment, jadi lah kisah cintanya tuh lumayan sinetron ceritanya Bu. Iya. Maksudnya banyak yang dikecewakan gitu kan. Tapi ternyata memang ketika waktunya Tuhan ya memang nggak ada yang mengecewakan gitu loh. Begitu saya ketemu, oke lah Tuhan, saya kira ada the person yang benar-benar right person gitu. Nggak taunya aku bercanda, ya udah deh biar dia mengerti hidupku entertainment. Banyak yang mengira entertainment itu kayaknya busuk, buruk atau Gelap gitu ya. Gelap gitu. Tapi puji Tuhan selama aku hidup di entertainment pekerjaanku tidak ada tuh yang Tuhan tuh lindungi banget Bu. Oh, Iya, nice. tidak pernah ada yang ngajak aneh-aneh, nakal. Atau nawarin sesuatu yang lagi ngetren katanya itu. Narkoba. Iya, narkoba. Saya nggak pernah sedetik atau seorang pun memberikan saya tawaran seperti itu gitu. Wow. Jadi memang perlindungan Tuhan banget sih menurutku ya. Terus aku nggak suka, terlalu naif lah, nggak suka clubbing. Apa sih enaknya clubbing menurutku? Tapi maksudnya ya terserah orang mau bilang lu nggak gaul, iya aku nggak gaul. Tapi itu hidupku gitu. Jadi aku terserah deh gitu. Jadi pada saat aku berdoa kan ya udah deh kalau dia mengerti karena yang latar belakang tadi itu banyak yang nggak suka sama entertainer. Jadi aku bilang ya udah deh kalau Tuhan mau kasih ketemunya di entertainment aja deh. Ketemu deh di entertainment sama pasangan ini. Iya, yang sebidang gitu ya. Iya sebidang. Aku nggak nyangka sih gitu sih Bu. Berarti kamu nyanyi juga atau main musik? Aduh, itu lucu Saya sih, kebetulan pencinta accidentally penyanyi aja. Nah, bersyukur sih ya aku ngelihat bahwa entertainment di tempatnya dia justru maksudnya ini justru apa ya, clear gitu. Clean banget. Aku seneng banget kayak misalnya waktu dulu pas ngelihat dia waktu awal-awal waktu backing vokal, dia kan backing vokal lumayan tuh, Glenn Fredly dan lain-lain gitu kan. Wow. Dia backing vokal terus aku lihat pergaulannya juga enak gitu. Nggak yang aneh-aneh. Dulu sempat waktu itu ditawarin dia jadi apa? Masuk salah satu trio gitu, trio Yang semacam dangdut gitu. Wow. Itu Tapi no aku bilang, "Hah? audition. Kamu nggak salah. Jadi hari Sabtu kamu goyang Majalengka terus Minggu kamu jadi WL gitu." tapi again dia Oh my god. pribadi yang sanggup memilih gitu. Wow. Iya. It's not me. I don't belong here gitu. Wow. Jadi Iya. dia kayak ya itu aku bersyukur jadi kayak gitu di lingkungannya. Ya aku nggak bilang entertainment tuh buruk, mungkin sebagian orang ngelihat bahwa ini kebanyakan jatuhnya di hal negatif di entertainment gitu. Yeah. Tapi di dia aku ngeliat enggak. Dan komunitasnya dia, aku bersyukur ada komunitas yang backup terus dia. Jadi aku ngeliat sampai akhirnya satu kali ketemu di project film musikal pada saat buat itu. di Prancis waktu itu Pak. Wow. Diadain festival musik. Itu festival ini, musiknya. Kita nggak ketemu di sana kebetulan. Nanti Iya. kita bakal kesana. Amin. Iya, jadi di situ ketemu di apa namanya film musical project ya, gitu. Akhirnya ketemu di situ. Ini juga nggak ini karena saya kan nggak bisa nyanyi kan.
Yeah. Sementara itu sebagai castnya dibutuhkan yang bisa nyanyi, Iya. bisa acting, bisa dance gitu. Wah, gue jatuh di nyanyi nih, nggak bisa. Ya udah, lu cobain aja dulu. Itu waktu itu yang sutradaranya, kita lagi sama-sama di pelayanan waktu itu. Yeah. Pelayanan Wah, ini ya orang orang-orang. keren Ini sih. orang keren juga. Jadi waktu itu kita lagi nyuci baju bareng. Dia adalah sutradara yang dulu kalau Bapak tahu, yang sutradaranya film Keluarga Cemara barusan. Yes. Nah, dia tuh sutradaranya. Wow. Oh, gini. Dok, lu kan sering tuh menggumam gitu ya, nyanyi-nyanyi gitu kan. Udah lalu ikutan aja nih, ada project nih gue lagi pegang nih. Apaan sih? Project musikal, film musikal. Seriusan lu, Yan? Iya, udah kan gue gak bisa nyanyi. Udah cobain aja. Oke Yandi, gue pegang kata-kata lu ya, tapi lu ikut aja. Si Yandi Lawrence namanya. Ikutan aja. Ikutan aja, oke. Akhirnya ikutan, puji Tuhan. Keterima gitu, sekalipun memang suaranya harus diedit ratusan kali gitu ya. Akhirnya ketemu dia gitu di situ, dan di situ. Dan ya, kamu pura-pura cari coach gitu. Aku belum coaching. dia belum. Cuman aku berharap dia nggak dengar sih waktu itu aku nyanyi gitu ya. Pasti dia bakal ilfeel banget. Cuman pada saat itu ya akhirnya kita itu sebenarnya belum ada ini ya, belum ada perasaan apa-apa gitu ya. Cuman kayak oke, Evelyn, hai Rolando gitu. Tapi lama-lama kayak aku ada kayak ya itu ya, kita kan harus memang bertanya gitu ya ke Tuhan gitu ya, minta sign gitu. Nah, pada saat itu nggak tahu lagi dalam kondisi apa itu, terus aku yang kayak nanya, yang mana nih Tuhan? Yang mana nih Tuhan? Iya. Coba lihat sebelah sana agak keriting, rambutnya agak berwarna gitu. Yang keriting asli. tuh. Yang keriting. Seriusan Tuhan. Nah ini aku nanya, emang bener nanya. Yang mana nih Tuhan? Itu coba ngeliat agak ke kiri, ke gimana gitu. Nah itu ada yang agak keriting-keriting, yang rambutnya berwarna. Masa dia seriusan Tuhan? Binyo banget gitu ya. Ini kan binyo banget. Aku Binyo pikir itu dia apa? orang Manado Manado. banget, Binyo adalah katanya, dikira sebutan aku untuk orang Manado. Manado gitu. Oh. Binyo banget nih Manado ya. Gue dari Manado masih cari orang Manado lagi gitu ya kan. Itu Emang yang kenapa kalau orang Manado cari Manado? bosan. Oh, biar ada variasi. Ada. Yang maksudnya pengen ya yang lain aja gitu ya kan. Berbeda budaya mungkin apa. Yang itu Tuhan. Iya yang itu, coba aja. Uji aja. Oh gitu. Oh ya udah. Akhirnya ya puji Tuhan sampai sekarang ternyata memang dia gitu. Dan kita sebenarnya nggak pernah pacaran ya. Iya. Pengenalan, maksudnya berkenalan apa ya? Berteman dekat ya. Jadi begitu kita saling ngobrol, saling deket gitu, kita udah tahu masing-masing bahwa ternyata dia nggak mau cari pacar, dia cari suami. Aku juga cari istri, bukan cari pacar gitu. Karena ya maksudnya ya memang seharusnya seperti itu kan. Iya. Harusnya seperti itu gitu, bahwa yang aku pahami sih ya daripada kita wasting time gitu kan. Ya. Jadi aku melihatnya seperti itu. Jadi waktu kita dekat itu sekitar 1,5 tahun apa 2 tahun ya? 1,5 tahun. 2 Udah tahun. sama persiapan. Akhirnya si papa langsung bilang, Ando kamu gimana? Mau serius gak sama dia? Serius lah Pak. Ya udah bulan Agustus, oke. Nggak usah deh, Juli deh. Oh, oke. Oke, ayo. Gitu. Wow. Gitu. Very deh. nice. Sampai Itu sekarang. papa kamu apa papa Papaku. Evelyn yang nanya? Oh. Papanya udah Papaku udah almarhum. meninggal. Oh, I see. 98 Saat itu. sepertinya. Iya. Iya. Nah, waktu kalian pacaran 1,5 tahun tadi, apakah maaf nih ya, Iya. kalau orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau bahkan mungkin di kota-kota kecil, kita tahu bahwa ada gaya pacaran yang nggak sehat, Nah, Oh, itu dia. ini. ya kan? Iya. Kemudian akhirnya terjadi hubungan-hubungan yang nggak semestinya, terutama to the point aja, seks di luar nikah. Nah, boleh Iya. tahu nggak kalau kalian sendiri gimana? Itu dia sih Pak. Dulu saya juga bingung gitu. Kenapa saya sampai segitunya dilindungi sama Tuhan. Sampai ke bagian itu. Era 3 huruf, tiga Seks. Huruf. ya. Saya mau bilang, terserah deh orang mau bilang cupu, I'm still virgin gitu. Wow. Terus pada saat dia pernah mau kiss aku di bioskop, terus aku tampar. Aduh malu banget. Bisa Aku bilang, aduh ini gimana ya? diperagakan ulang gitu. Pengen tahu aja kan. Keras atau pernah? Aku besok pasti udah gak mau teman lagi sama aku. Dalam hatiku ya udah deh terserah deh. Emang kamu bukan dari Tuhan, itu aja lah gitu. Wow. Nggak tahu dia masih mau sama aku. Ya udah.
Iya, itu. Ditampar beneran, bro. Bener, ditampar Kena gitu. apanya Jadi, kamu? Ketabok ya mana lagi, Nggak tahu deh, sini aduh. lah gitu. Kan gelap itu. Iya, justru ya pada saat itu memanfaatkan situasi Oh. ibaratnya kan, ya kan. Jadi maksudnya Ya, mau Gary cium-cium gitu. udah Mau- mulai, mau curi-curi mulai kiss gitu, curi-curi. Film horor. Apaan nih? Cek. Film horor atau Oh enggak. Kita I don't even know itu film apa ya waktu itu. Filmnya nggak masalah biasanya. Yang penting barangnya Cari aja yang film gitu. gak laku yang sepi pokoknya. Iya, saya nggak suka kalau diajak nonton tuh saya kurang suka. Lebih seneng tuh ngobrol, makan bareng, lebih bisa mengenal kalau saya pribadi gitu. Karena udah tahu kalau Iya, cowok ngajak nonton nanti macem-macem gitu. Itu satu. Yang kedua sih Bu, lebih ke gue nggak punya kualitas waktu deh, kayaknya Ya, gitu. untuk Lebih ke gitu sih. Lebih quality gue nggak time-nya kenal gitu sama ya. lo, lebih deket dong kalau gue ngobrol. Cuma nonton gitu sih Bu, oke. lebih kayak gitu. Iya, Jadi, iya. begitu ya itu sih ternyata dia lolos dalam audisi pertama. Kau tampar dia. Aduh maaf ya, Mama dia kalau bertahan. nonton aku, mamamu nonton termarah lagi ke aku. Nggak apa-apa lah. Iya, Ya, jadi gitu kayak gitu sih Pak. Jadi kayak aku bersyukur bahwa dia adalah orang yang sanggup untuk say no gitu. That's good. Justru itu yang membuat kamu mengejar dia lebih lagi. Iya gitu. Jadi Orang say yang no, punya kualitas yang berbeda dengan wanita lain. Betul. Jadi aku juga maksudnya kayak di hubungan-hubungan yang sebelumnya memang aku juga puji Tuhan ya, aku dibesarkan di lingkungan yang bisa dibilang cukup Bronx gitu. Lingkungan yang syarat dengan hal-hal itu, Iya. hubungan seks luar nikah, narkoba dan lain sebagainya gitu. Tapi aku bersyukur Tuhan tangkap aku dan aku nggak melalui hal itu. Even dalam berpacaran, nafsu lelaki itu sangat besar. Iya. Tapi bersyukur aku bisa melalui sama dia itu sampai akhirnya kita berdua pas di pemberkatan mentor kita bilang ini mereka berdua pribadi yang virgin yang menjaga kekudusan. Maksudnya bukannya apa? Lingkungan kita tuh parah. Wow. Tapi sampai akhirnya aku sampai bilang Tuhan, aku nih apa ya? Ya gue juga normal kali Tuhan. Ini yang bikin gini juga godaan gede banget Yes. gitu ya kan. Tapi gimana? Nah itu. Akhirnya kita bisa kejaga dan akhirnya kita bisa komitmen bareng mengenai hal itu gitu. Kita menikah virgin dan praise Wow. God itu Yeah. terjadi gitu. Aku nggak percaya, aku mungkin kayaknya gue nggak bisa nih Tuhan. Kayaknya gue nggak bisa nih Tuhan. Yeah. Tapi puji Tuhan ada tamparan itu sih. emang waktu kamu pacaran dengan cewek kamu ini ada ketertarikan seksual nggak? Ya iyalah, ada yang ini. Iya. Iyalah. Berarti bukan karena dia, maaf ya, bukan karena dia nggak menarik, tetapi memang ketertarikan tuh ada. Cuman kalian Tapi jaga gitu. menjaga, iya betul Pak. itu sesuatu yang Itu kalau mau jujur ya kesempatan sih selalu ada ya. selalu ada Mas. Baik dia menyadari atau tidak gitu ya. Kesempatan itu selalu ada Operasi gitu. tangan bergerilya. Oh itu udah pasti harus ada itu kesempatan seperti itu. Kesempatan itu harus ada baik dia mau sadari atau tidak. Ini gue harus bisa nih. Gue harus bisa. Tapi ya again kita dilindungi gitu. Kita Aku nggak mesti mau- hati-hati nih kita- aku kita- minum ntar Iya. kesemprot. again, maksudnya Agak kita nggak lucu ya Pak. aku nggak mau bilang bahwa ya maksudnya begini, akhirnya Tuhan menjaga semuanya itu. Itu potensi ke sana tuh luar biasa. Aku sampai bilang, Tuhan, ini kayaknya gue nggak bisa nih. Kayaknya gue nggak bisa. Tapi bersyukur ada orang yang berani tampar saya gitu. Tapi against yang waktu saya bilang kami agak lama punya Ya. anak tuh Pak. Sampai kita punya bercandaan ya. Duh lama punya anak tau gitu kita bandel dari dulu ya gitu. Jadi kadang nggak boleh maksudnya nggak jadi juga Bu gitu loh maksudnya Merasa karena kurang berpengalaman gitu. Makanya ya kenapa dapatnya baru 3,5 tahun ya sayang ya? Iya. 3,5 tahun aku bilang, ya, itu Tapi cuma nggak ada bercanda. penyesalan kan? Nggak ada Nggak sama ada sekali Pak. penyesalan. Makanya Oke. aku pengennya sih Tuhan jaga anakku juga kebetulan perempuan. Betul. Tapi saya pengen butuh juga bimbingan sama semua mentor bahwa pengenalan akan Kristus yang lebih utama, That's bukan right. karena ketakutan oleh orang tua misalnya gitu loh tentang menjaga kekudusan itu. Saya mau bagi legasinya itu ke anak saya, ke Iya. putri kita ya. Mantap. Kalau dulu kan mungkin saya menjaga kekudusannya bukan karena saya mengenal Tuhan lebih dekat.
Tapi karena takut orang saya tua. takut orang tua, ibu saya. Bukan takut Tuhan ya, takut Iya, mama justru. iya, justru kayaknya mata mamaku banyak di mana aja dia tahu aku berbuat apa. Wow. Tapi itu Tuhan pakai lah. Iya, salah betul. satunya untuk juga menjaga Betul. kamu, apalagi kamu dalam dunia Iya, entertainment kan. itu jadi memang bless dari dia. Secara tidak langsung mungkin dia mendoakan, pasti sih, udah pasti mendoakan. Jadi saya benar-benar dijaga banget gitu. Keren. Ya. Nah, kalau mau ngomong tentang keberhasilan pernikahan kita, itu tentunya kan terpulang juga dari keberhasilan pernikahan orang tua kita. Karena kan di Good News, salah. It's okay. Karena kan di Love Revolution ini kita juga sering bahas bahwa pernikahan orang tua itu bisa jadi pola patron yang dicontoh sama anak-anaknya. Iya. Nah, kalau dalam hal ini gimana kalian melihat pola pernikahan orang tua kalian? Aku, latar belakang saya budaya Batak itu kuat sekali yang namanya pernikahan gitu, kekerabatan yang benar-benar saklek, benar-benar satu selamanya gitu. Kalau enggak tidak ada apa ya, macam-macam lah runtutan macam-macam ke budaya yang lain, jadi nggak nggak sesuai adat gitu. Dan nama baik dijaga banget Nama ya. baik, Orang Batak betul, gitu ya. nama baik Yes. dijaga banget, yang seperti itu. Jadi saya ngeliat di situ, puji Tuhan keluarga saya baik-baik aja. Tapi tidak lagi, bukan ukuran untuk kita tidak mendapatkan teladan dari suamiku misalnya gitu. Saya banyak belajar dari suamiku, dari Rolando, bahwa ternyata ada sesuatu yang bisa banyak belajar dari orang-orang seperti latar belakang mereka gitu. Nah, biar dia yang cerita aja kalau ini. Latar belakang Rolando kenapa? Aduh. Keluarga, ya. Saya bersyukur saya dibesarkan di keluarga yang broken home. I see. Anyway, I'm a product of a broken home family. Bersyukur banget bahwa orang tua saya akhirnya bercerai gitu. Tapi bersyukur banget mereka punya legacy yang kuat buat saya gitu. Kayak mama. Saya kan, saya tuh waktu dari kecil, saya lahir di Jakarta gitu. Kelas 1, 2, 3 di sini, kelas 4 di Manado, 5 di Jakarta, 6 di Manado, dan seterusnya. Artinya gede di jalan. Why like that? Ya. Iya, yang satu di Jakarta, yang satu di Manado. Oh, oke. Seperti Jadi itu. pulang pergi. Jadi betul, papa betul. kamu Di Jakarta, Di Jakarta. mama di Manado. Gitu. Oh, karena mereka bercerai nih. Mereka belum Sebenarnya bercerai belum pada sih, saat Pak. itu, mereka pisah aja. Dan itu ya, aku ngerasakan bahwa broken home kan memang gak harus ada kata cerai gitu. Broken, keluarga hancur kan apa? Ya. Justru Yang disfungsi lah. fungsi, Betul, ya lebih berbicara ke fungsi gitu ya. Anak-anak akan menjadi anak yang broken home sekalipun melihat orang tuanya di rumah tiap hari, tapi tiap hari berantem, hancur. Tiap hari maki-makian, hancur. Tiap hari banting piring apa segala macam gitu. Nah, puji Tuhan, papaku di Jakarta, mamaku di Manado pada saat itu. Dan akhirnya aku dibesarkan seperti itu. Dan aku bersyukur ya, kembali lagi ke yang tadi, legacy apa yang ditinggalkan. Nah ini aku bingung ya, ini sama mama. Mama tuh kayak, apa ya, dia tuh kayak powerful banget buat aku tuh. Si mama, maksudnya begini, kayak misalnya aku lagi sama siapa gitu. Aku jadi dari zaman kuliah tuh aku udah di entertainment juga, aku nge-MC, aku jadi MC DJ di klub gitu segala macam gitu. Aku MC di event-event biasa gitu, event yang biasa gitu. Dunia malam, aku nge-MC gitu. Nah itu mama cuman kayak gini. Ando, kamu di mana? Aku lagi di klub mah, lagi gini-gini. Oke, mama percaya sama kamu ya. Gitu aja Pak. Iya. Mama percaya sama kamu ya. Kamu anak baik. Oke Ma. Oke. Itu aman Pak. Sampai sekarang saya gak pernah nyentuh narkoba. Sampai sekarang. Not even Saya once. gak ngerokok. Not even once. Jadi DJ tapi nggak ngerokok. Wow. MC amazing DJ ya. doang. MC DJ doang. Enggak ngerokok sama sekali. Wow. Jadi DJ lagi main, saya nge-MC. Everybody put your hands up in. Ya gitu. Ya kan, dengar-dengarnya naiklah ke panggung gitu. Saya udah mati gaya gitu, yang lain. Ya gitu deh. Perempuan-perempuan udah naik gitu di panggung gitu. Saya udah mati gaya gitu. Tapi ya udah, kerja aja pada saat itu. Nah di situ mama tahu dunia hal itu. Amazing ya. Mama tahu hal itu. Terus mama cuma bilang gini, Ando, mama percaya kamu ya. Oke, siap Ma. Iya. Kamu pulang nggak? Ah pulang kok mah. Oke siap. Jadi sampai ada kayak masa-masa kayak misalnya aku lagi
aku lagi di tempat perempuan misalnya, tempat perempuan. Mah, sore mah, ini aku yang nelfon. Mah, sorenya mah, aku lagi di rumahnya si A. Kenapa dia? Dia lagi sakit mah, aku temenin. Oke, abah siapa aja kamu di situ? Cuman berdua. Ando, again, mama percaya kamu ya. Wow. Itu kalimat powerful banget. Wow. Itu reinforcement Aku terapin deh ntar ke anak cowok. Nah, James, I guess, are you ready? Nah, terus jadi kayak gitu. Jadi aku kayak ngeliat bahwa ini sesuatu yang mama bangun di sini gitu. Aku nggak mengiyakan ketika mereka berpisah. Tapi secara pribadi mereka punya apa ya? Mereka punya kayak sesuatu ketetapan yang kuat buat aku gitu. Sampai sekarang itu nggak. Iya, sampai sekarang nih aku nggak. Padahal mama cuma bilang mama percaya sih. Mama percaya. And it means a lot ya. Jadi kamu menjaga kepercayaan itu. Sangat menjaga kepercayaan. Supaya tidak hancur. Apakah karena papa nggak ada dan kamu ngelihat bagaimana struggle-nya seorang mama besarin kamu? Berapa kakak adik bersaudara? Aku sama adik sih, Pingkan. Oke. Jadi aku sama mama, mama tuh punya anak 2 gitu. Jadi aku dan adikku gitu. Iya. Dan kemudian apakah kamu melihat karena mama susah nih gedein dan jaga kalian berdua dan kemudian kamu sayang sama mama? Pada saat itu kita nggak terlalu mikir ini susah apa enggak ya bodo amat gitu ya. Tapi pada saat itu kita ngelihat bahwa ya itu dia, saya bingung. Aku bingung ini kenapa nih kok bisa se-powerful ini gitu. Aku yang kayak oke lah, dia nggak ngelihat ya kan. Oke lah, gue bandel-bandel liar lah. Oke lah ya kan lepas kandang gitu. Tapi enggak, itu yang menurut aku tuh yang kayak kaget banget gitu. Kenapa sih gue bisa? Kenapa gue harus hormati dia gitu? Jadi biarpun ada kesempatan untuk menjadi rusak tapi tidak rusak. Yes, the point. Kamu minum minuman nggak tapi? Aku minum alkohol tapi nggak mabuk. Oke. Jadi nggak pernah tuh yang kayak udah dibopong orang terus bawa ke rumah gitu nggak pernah gitu. Kita minum juga cuman kayak paling sering kalau minum cuma berdua doang di rumah. Gitu. I see, social drinker lah. Iya, menghormati kalau di event gak nyari gitu juga gitu. Iya nggak nyari. Kalau di event justru misalnya kalau ada klien, Rolando silakan. Oke. Yuk terus. Oke. Tapi kalau durian aku nyari. Ini mah durian aku nyari. Minum misalnya. Oke. Saya cuma ini doang ya Pak ya. Sorry ya, makasih. Saya masih mau kerja. Oh iya. Siap. Lanjut kayak gitu aja. Iya. Jadi kamu tahu lah bagaimana membawa diri. Ya puji Tuhan sih akhirnya bisa gitu. Tapi aku bingung padahal lingkungan pada saat itu ya memang sangat nggak kondusif. Kita dijaga juga. Nggak kondusif. Nah itu dia mungkin ya karena doa mama sama papa gitu. Sekalipun mereka berbeda kota gitu ya. Papa. Nah sama papa juga nih aku bersyukur sampai sekarang nih. Papa tuh nggak pernah pukul aku. Wow. Gak pernah pukul aku. Sampai akhirnya mereka bercerai gitu ya. Papa tuh gak pernah kayak tampar apa. Satu-satunya orang yang tampar aku. Cuma Evelyn. Aduh. Papaku juga gak nampar, gak pernah pukul. Nah itu bagus sih. Maaf. Nah itu. Jadi papa juga, sekalipun orang bilang papa tuh cowboy. Cowboy lah ya, Manado, ganteng gitu ya. Kelihatan gitu lah ya. Gitu. Nurun ke anaknya ya. Aduh. Ini mau diaminin atau gimana Pak? Don Juan. Tapi ya gitu, dia gak pernah pukul saya Pak. Dia gak pernah pukul saya. Pernah sekali namanya anak laki kan. Main sama bapaknya, main berantem-beranteman. Main berantem-beranteman, terus dia gak sengaja gitu. Kena beltnya ke saya. Itu dia minta maaf tuh ada kali tuh, mau seminggu kali. Papa minta maaf ya, gak sengaja itu. Papa gak sengaja, itu aku masih kecil. Nah anak kecil kan itu kayak spons ya. Usia 5 sampai berapa tahun, itu kayak spons. Dia menyerap semua di sekelilingnya dia. Itu usia itu aku ingat aku masih SD sekitar kelas 1 gitu ya. Itu aku ingat bahwa dia minta maaf ke aku terus. Minta maaf ya, papa gak sengaja. Ya. I love you. Gitu. Nice. Nah, itu terekam menjadi salah satu hal yang mungkin bermakna buat kamu gitu? Iya gitu. Tapi ya tetap sih Zevanya kalau agak bandel dikit papa sentil sih ya. Cuma si papa gak pernah ke aku kayak gitu. I see. Itu jadi kayak apa ya, sesuatu yang mungkin salah kali ya, dia gak pernah pukul aku atau gimana sih juga gak ngerti gitu ya. Ya tapi dia tegas gak jadi orang? Dia lebih ke ajak aku memilih gitu. Pernah sekali waktu lagi udah balik lagi, udah for good di Jakarta. Aku udah selesai sekolah gitu segala macam, kuliah, balik lagi di Jakarta. Terus dia ngajak aku jalan, berdua doang jalan. Terus kita jalan ke area kota.
Iya. Kawasan Kota Tua. Oh my God. Harmoni, I know the story. Harmoni. Udah lagi jalan gitu terus ya. Do ini namanya Harmoni anyway. Oke, oh iya ya Pak. Ya, benar. Oke, nah, kita belok dulu ya Pak ya. Do ya, iya. Udah Dok, nggak usah pura-pura nggak ngeliat gitu, lihat aja tuh cewek-cewek ya kan. Lihat aja nggak usah pura-pura nggak lihat. Iya Pak, iya. Umur Dok, berapa? itu aku udah selesai kuliah gitu. Oh, jadi udah 21, 22 lah. Iya, 22-an gitu, 22-23 gitu. Nggak perlu pura-pura nggak ngeliat tuh, lihat aja. Nih Papa kasih tahu ya kamu ya. Itu perempuan-perempuan ini budgetnya sekitar 300.000 sampai 500.000. Oh my God. Wow. Papa bilang kayak gitu. Terus Papa bilang begini. Itu murah. Tapi penyakitnya kamu tanggung seumur hidup. Wow. Jadi gitu. Jadi Kayak sex education di dalam mobil. Iya. Iya. Kayak gitu. Iya, bener Aku banget. kaget juga. Dia ngomong kayak gini ya. Nah, Parah banget ya orang tua. Bapak apa mau ngejeblosin apa gimana nih? Tapi ternyata itu message-nya dia. Kalau kamu mau main, budgetnya segitu. Hati-hati gitu kali Tapi ya. penyakitnya kamu seumur hidup. wow. Jadi pilih yang benar aja. Maksudnya bukan pilih yang benar, bukan. Ambil pilihan yang Iya. Maksudnya benar. bukan Maksudnya pilihan jangan. mahal, tapi Bukan pilihan hidup Bukan benar. yang lebih mahal. bukan. Hidup benar Maksudnya- nak, gitu. Maksudnya hidup yang benar-benar aja, Iya, yang I lempeng-lempeng see. aja gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan aku sampai sekarang Membekas ya. membekas gitu. Oke. Wow. Dan ya itu puji Tuhan, ya maksudnya nggak gimana ya nggak aneh-aneh akhirnya gitu. Oke, kalau dari cerita ini maksudnya keluarga papa mama kamu broken home kan? Yes, Dan eventually mereka bercerai. yes. Dari cerita kamu, sepertinya papa kamu itu unik, orangnya cukup baik, dan ada kualitas-kualitas yang membekas ke kamu nih. Yes. Kalau pernah nggak kamu menganalisa kenapa orang tua kamu bercerai? Kalau aku menganalisa secara pribadi, oh ini nih, ini akhirnya aku inget. Jadi pada saat itu kita berdua nih lagi mau persiapan mau menikah pada saat Yeah. itu, mau menikah. Terus kita makan bertiga, ada papa, ada aku sama dia. Lagi makan terus dia orangnya spontan kan, orangnya kalau aku lagi keringetan atau apa dia ngambil tisu terus gini-giniin aku gitu. Terus si papa di depan langsung gini. Awkward. Terus dia gini, terus dia ke toilet apa gimana, terus papa langsung bilang gini, Ando, dulu papa juga waktu awal-awal nikah, pacaran juga kayak gitu. Wah, kamu lihat. Ntar kamu lihat deh nanti kalau kamu udah menikah. Nah, di situ aku ingat bahwa di sini bahwa aku nggak, maksudnya gimana ya? Ya mungkin dia mengalami terpaan hidup dalam pernikahan itu begitu dahsyat pada saat itu. Ya. Mama orangnya keras banget, papa juga orangnya keras gitu, yang kayak nggak terlalu bisa diatur dengan cara yang seperti itu. Jadi itu mungkin yang menghantam pernikahan mereka sampai akhirnya mereka memilih untuk oke, daripada gue tiap hari berantem sama lo, you walk your way and I walk mine gitu. Gitu. Kayak dari kecil sih aku ngelihat juga ya, kayak mungkin kalau keluarga broken home yang lain pernah merasakan juga gitu ya. Mereka berantem tiap hari. Tiap hari berantem gitu. Sampai aku yang harus tutup kuping gitu pakai bantal gitu ya. Di Waktu sekolah. kecil. Itu terjadi sama kamu? Terjadi sama aku. Gambar dirinya dia rusak sih. Hancur banget pada saat itu. Ngeliat wah itu kayak apa ya, mereka tuh berantem tuh itu efeknya di aku. Tiap hari mereka berantem. Nah itu gue nggak tahu nih apa dari mana ke mana gitu. Penyebabnya apa? Gimana nggak tahu ya. Mungkin karena papaku Don Juan mungkin. Oh, yang kamu lihat papa kamu suka main perempuan gitu? Kalau aku ngelihat sih papaku gimana ya? Diidolakan banyak orang. Diidolakan. Wow. Aku juga bingung gitu. Ya mungkin dia salah memanfaatkan hal itu mungkin gitu ya. Tapi aku nggak tahu sampai akhirnya ya itu mereka akhirnya tiap hari berantem gitu. Mamaku juga cekcok juga tiap hari. Aku itu yang mungkin aku melihat bahwa mungkin di situ kali ya. I see. Gitu. Di situ. Ando bisa ceritain surprises yang pernah kamu alami? Surprises Yang selama berhubungan aku sama papa? sama papa banyak sih. Salah satu yang paling luar biasa adalah pada saat aku umur
kuliah. Lagi kuliah ya, lagi Kuliah. kuliah. Dan puji Tuhan sih aku lagi kuliah juga sambil kerja gitu ya. Aku siaran radio gitu ya. Nice. Saat itu siaran Di radio. mana itu? Di Manado pada saat itu. Oke. Aku lagi siaran radio. Lagi siaran radio gitu. Terus sementara siaran ada orang masuk kan, tamu gitu Chat ya? Chat, live chat gitu. Masuk, aku lupa awalnya dia telepon dulu. Oh enggak, chat. Oke, pendengar semuanya. Saat ini saya buka line request ya buat teman-teman semua. Mau request bisa langsung telepon di 08 bla 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 bla. Yang mau chatting juga bisa nih. Langsung aja di chatting di sini ya. Kita tunggu di sini. So guys, ini ada satu lagu keren dari Daniel Hendrata dan juga Debbie Carolina, Love Revolution. So I'll be right there after this one gitu ya. Udah. Tiba-tiba chatting masuk. Ya kan? Chatting masuk. Wih, siapa nih? Hai Rolando. Hai gitu. Oke. Siapa namanya? Aku namanya ini. Oke. Sambuaga juga? Iya, Sambuaga. Oh, oke, siap. Udah mulai bingung kan? Udah on air lagi terus. Oke nih, saya bacain dulu ada chatting satu lagi nih dari siapa nih? Oh, Marcelino. Yes. Oke, hai Marcelino, apa kabar? Baik, ya. Oh, Sambuaga juga? Iya, Sambuaga. Oke, siap. Sambuaga dari mana? Dari sini. Hah? Wah, pembicaraannya udah mulai. Oke. Akhirnya dia bilang begini. Anyway, salam buat bokap ya. Papa kamu tuh papa aku juga. Tapi kamu gak bacain kan? Enggak. Kayaknya kita akan kembali setelah yang satu nih ya teman-teman ya. Tetap di sini. Ini lagi live chat nih. Lagi live. Tapi orang nggak tahu kan Gak bisa lihat ya mereka Bisa lihat kamu dan dia aja. Aku sama dia. Tapi sebagian aku udah baca-baca kan. Udah on airin gitu kan. Oke. Udah on airin gitu. Wah. Ini jangan diterusin deh kayaknya kalimat ini. Kayaknya jangan diterusin gitu. Iya. Pada saat itu profesionalitas memang sangat diuji. Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Dan itu kita harus bersikap gimana. Aku bingung. Oke. Salam buat papa ya. Oh papa. Wow. Papamu papaku juga sama ini. Oh gitu. Oh oke. Kita kembali usai jeda teman-teman, tetaplah di sini ya bla 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 gitu. I'll be back after this commercial break gitu. Oke. Terus saya itu How do you feel? Itu langsung duduk gitu atau? Pasti aku tuh agak kaget ya. Bukan memang kaget gitu ya. Kaget lah pasti. Tapi aku bersyukur pada Niat saat banget itu. ya dicari sampai siaran radio di mana. Iya dia. Mungkin karena abangku ini dia adalah orang yang memang Bang. ya abangku ya. Karena dia bilang ini kita sama nih, bapaknya sama. Aku lagi siaran radio. Nah ini dia mungkin sangat kangen juga, pengen tahu ada adik nggak aku gitu. Wow. Akhirnya menemukan ternyata dia punya adik aku gitu. Jadi umur kesekian aku baru tahu ternyata aku punya adik. Itu umur berapa itu? 20 something. Belasan lagi di radio. Punya berarti, kakak. Aku punya kakak. Ternyata aku punya kakak pada saat itu, punya abang. Itu aku lagi siaran radio jadi kurang lebih 20 atau 19-20 gitu ya. Jadi artinya sebelum papa kamu married sama mama kamu, dia udah pernah berkeluarga. Dia sudah berkeluarga, tapi nggak pernah diceritakan. Dia nggak pernah ceritakan. Mama tahu? Mama harusnya mungkin tahu tahu sih. tapi Mama mungkin tahu. nggak cerita Anak-anak juga nggak ya. dikasih tahu. Nggak dikasih tahu gitu ya. Mereka Lupa atau mungkin mereka punya kesepakatan yang mungkin salah satu kesepakatannya agar kita tahu sendiri aja mungkin. Mereka lupa ya. kalau dunia itu sebesar daun kelor katanya. Dia lagi. Iya, aku ketemu tuh. Waktu akhirnya kita ketemuan ya bro ya. Oke siap, ketemuan. Oh, wow. Aku ketemu dia, aku bersyukur pada saat itu ya aku sudah ada di lingkungan yang benar gitu ya. Aku udah di lingkungan gereja pada saat itu. Kalau enggak ya aku nggak tahu harus bersikap seperti apa pada saat itu, ya kan? Dan dia tinggal di kota Manado juga? Enggak, dia di Jakarta. Oh, jadi dia lagi Jakarta, berkunjung. Malaysia ya? Dia cari aku tuh sampai memang ke situ. Oh, dia memang intentionally datang ke Manado untuk cari adiknya. Iya, Niat banget kan ya? Niat banget, benar pas. Akhirnya dia dateng gitu, minta ketemuan. Pas ketemuan aku juga agak awkward gitu ya. Ketemu gimana nih nantinya ya? Oke, santai aja ya. Lu kan udah kenal Tuhan, lu kan anak Tuhan. Kenapa lu harus bersikap aneh gitu? Ya, oke, siap. Oke, akhirnya aku ketemu, cari dia. Bro, gue udah di bawah ya di sini. Oh ya siap, setengah jam tuh aku tungguin. Nggak nongol. Are you okay, man? Dia udah di bawah sekali ya? ya. Iya. Ternyata akhirnya dia turun. Dari jauh aku lihat. Nih dia kali nih mirip-mirip gue nih, tapi agak-agak Chinese nih. Ini kayaknya dia orangnya. Dia datang terus agak malu-malu gitu. Malu-malu. Ando?
Pas Oh my dekat, God. dia udah takut banget. Dia pikir aku bakal pukul atau apa, responku mungkin negatif gitu ya. Tapi pada saat itu aku peluk dia. Akhirnya dia peluk balik. Itu agak-agak haru ya. Iya. Kamu duluan yang Itu dari haru sih. tadi. Dari tadi. Agak haru gitu peluk gitu. Ada kali 1 menit. 1 menit kan lama ya, 60 detik gitu ya. Pelukan itu 1 menit. Soalnya lagi di slow motion sih ya. Iya, lagi slow mo, Pak. Lagi lagi slow mo. slow-mo. Backsound yang cocok apa? Backsound yang cocok. Iya itu bener banget. Dari semua. Agak jauh. Ya ini orang teater sini ya. Nah, terus. Akhirnya ya surprise pada saat kita lagi nongkrong gitu. Kita makan yuk, makan gitu. Dimakan. Oke. Aku punya ide kata abangku kan, kata si Ino. Gue punya ide apaan? Ntar dulu yang keluarin handphone. Telepon bokap, telepon papa. Papa? Oh yaudah ngobrol aja. Loudspeaker. Hai Ino, apa kabar? Kabar baik. Papa di mana, Pak? Lagi di rumah. Oh iya sehat, Pak, sehat. Ino gimana? Lagi di Manado nih. Oh di Manado. Oh iya. Sama siapa? Sama mama, sama tante gitu. Iya sama mama, sama tante-tante. Oh iya oke. Pak, ini ada yang mau ngomong. Wah, dia udah mulai tegang. Siapa yang ngomong? Hai, Pak. Wow. Wah, langsung itu ada 5 detik dia diem. Hai. Ando. Waduh, double surprise Iya, ini dong. Ando, Pak. Gitu. Wah, dianya langsung kikuk banget kan ya, iya, Pak. Dia kikuk banget terus akhirnya dia bilang begini, itulah Ando. Iya, jadi ya kamu udah ketemu Ino ya sekarang ya. Iya. Itu kakak kamu. Iya, Pak, udah tahu. Udah. Tapi dari situ pasti kita melihat bahwa gimana ya, bahwa aku melihat semuanya ya memang mungkin kecewa gitu, tapi ya respon kita kan nggak harus kayak gitu pada akhirnya. That's right. Aku juga harusnya kecewa banget harusnya sama papa gitu. Seharusnya aku kecewa banget, Pak. Kayak gini banget, Pak. Tapi kan kita nggak diajarin kayak gitu. Ada kesempatan aku kayak gitu. Kecewa. Sampai satu momen tuh aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Dia tolong pulihkan keluarga aku Tuhan. Wow. Anak-anak kecil pada saat ulang tahun. Anak kecil pada saat ulang tahun responnya selalu bilang begini. Kamu mau hadiah apa? Aku mau mainan paling mahal. Aku mau jalan-jalan kemana gitu. Mau jalan-jalan kemana kayak gitu. Aku pengen ke sini Pak, ke sini Pak. Terus aku ditanya kayak gitu. Kamu, Ando, selamat ulang tahun ya. Hadiahnya kamu mau hadiah apa? Aku mau papa sama mama. Itu hadiah. Itu doa. Itu jawaban ketika orang tanya pada saat ulang tahun gitu. Kamu mau hadiah apa? Next year, the next year. Nona, happy birthday. Kamu udah 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Setiap ditanya mau hadiah apa, jawabannya papa sama mama. Aku mau papa sama mama. Ngerayainnya bareng gitu. Masa tahun ini sama papa, tahun depan sama mama gitu. Aku pengen ngerayainnya bareng gitu. Iya. Wow. Itu berasa banget gitu. Sekecil itu aku udah mikirin ke situ. Wow. Sampai akhirnya aku tiba pada satu statement dari seseorang yang akhirnya kena banget di aku bahwa begini. Pemberian terbaik yang seorang ayah bisa berikan kepada anak-anaknya itu bukan kado termahal, bukan jalan-jalan ke luar negeri termahal. Pemberian terbaik yang seorang ayah berikan kepada anaknya adalah ketika anaknya tahu bahwa ayahnya mengasihi ibunya. That's right. Betul. Wow, itu dalam banget. Aku tuh kayak, tapi ya itu dia, bersyukur bahwa bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Iya. Sampai aku bikin Tuhan. Akhirnya Tuhan bawa aku dalam satu pengenalan gitu ya. Aku SMP akhirnya aku memilih untuk mengenal Tuhan. Sekalipun aku tahu bahwa ternyata Tuhan yang pilih aku. Tuhan pilih duluan. Tuhan pilih duluan aku. Iya. Bilang Tuhan, dan teman-teman yang ngajak di lingkungan Bronx itu. Teman-temanku yang dari lingkungan Bronx itu yang ngajak aku ke kebaktian ke gereja. Really? Saat itu aku di GBI Gilgal. Aku diajakin terus mengenal Tuhan, mengenal Papa. Apaan sih ini apa? Akhirnya kenal Bapak. Nah dari situ Tuhan menyatakan bahwa mungkin dia udah tahu kali ini anak bakal kecewa banget sama orang tua gitu. Tapi dia selalu tetapkan, aku adalah Bapamu yang kekal. Iya. Aku adalah Bapamu yang kekal. Dari situ aku kayak Tuhan, oke, I know you are my eternal father gitu ya.
tapi Tuhan bisa gak sih aku doanya kayak gini bahwa aku mau melayani Engkau tapi tolong pulihkan keluarga aku gitu. Wow. Aku percaya satu orang dipulihkan dalam satu keluarga seisi rumah akan dipulihkan gitu ya. Yeah. Aku percaya banget pada saat itu. Ya, masih ini udah 10 tahun tapi masih gelap ya. Masih. Jadi terbukti kalimat Papa yang tadi itu salah ya. Terbukti ya, itu salah. Ayo, Ini masih ada backsoundnya. Pak Daniel inget. Masih ada backsoundnya. Semua. Kayaknya kalimat yang paling powerful dari awal. Dari semua. Kayak gitu. Sampai pada satu ketika aku selalu berdoa kayak gitu, mau pelayanan, mau melayani orang, mau ikutan pelayanan gitu, konsel dan lain sebagainya, pelayanan pelajar gitu. Akhirnya aku selalu berdoa, Tuhan terima kasih, Kau sedang memulihkan keluarga, sedang memulihkan. Satu titik itu di hati kayak kenceng banget bicara begini, oke, terima kasih kamu melayani aku ya. Ini Tuhan ngomong di hatiku kuat. Terima kasih mau melayaniku. Anyway, kalau suatu saat nanti keluargamu gak aku pulihkan, kamu masih mau melayani aku gak? Itu protes sama Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Tolak kau iblis dalam nama Yesus. Enggak, serius nih. Suatu saat nanti ketika papa mamamu gak dipulihkan, kamu masih mau melayani aku gak? Waktu itu SMA, aku mulai melayani teman-teman tuh di SMP. SMA tuh ada suara itu kuat banget. Dan dengan agak berat tapi penuh dengan damai sejahtera gitu, aku bilang, aku akan tetap melayanimu Tuhan. Wow. Apapun yang terjadi tuh, aku akan tetap. Itu berat banget sih Pak, berat banget. Karena itu yang menurutku ini udah deh, kalau misalnya Tuhan gak pulihkan, dan aku mangkat aja lah atau apalah gitu ya Tuhan. Ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Sampai pilihannya kayak gitu selalu bilang. Karena segitu cintanya aku, segitu kangennya aku pengen punya keluarga yang utuh. Segitu. Dan ternyata itu begitu aku Tuhan akhirnya bilang kayak gitu. Dan Tuhan selalu ingatkan aku adalah Bapamu yang kekal. Gambar dirimu hancur masa lalu karena keluargamu rusak. Enggak. Kamu sekarang punya papa aku. Kamu punya kepercayaan diri sekarang. Aku Pak. Aku gak bisa ngomong zaman dulu. Minder banget. Minder banget. Karena perceraian orang tua. Karena itu. Efek samping. Aku gak tahu. Ternyata benar efeknya itu loh. Ternyata itu. Bahwa ini mempengaruhi psikisnya anak gitu kan. Ketika orang tua berantem di rumah gitu. Mempengaruhi psikis anak sampai anak tuh gak bisa berprestasi sama sekali di sekolah. Kepikiran itu terus nulis lelet gitu. Gilaan gak bikin PR terus disuruh sama, ya udah kamu gak bikin PR, ya udah kamu mau disetrap apa, kamu harus nyanyi, kamu harus baca puisi, atau kamu ngapain di depan panggung, di depan kelas. Aku nggak mau kalau tanya teman-teman SD aku sekarang, aku dihukum kayak gitu, disuruh dia, enggak, aku nggak bisa kayak gitu Pak, Bu, mohon maaf, mendingan aku berlutut aja di luar kelas. Aku milih kayak gitu. Jadi kamu berlutut di luar kelas? Selama jam pelajaran karena aku nggak bikin PR gitu, nggak apa. Sementara yang lain cuman nyanyi doang ya, fales-fales santai aja. Cuman baca puisi atau apa gitu di depan nggak masalah. Akhirnya udah disuruh duduk. Karena aku nggak pede sama sekali. Begitu Tuhan hadir, Tuhan bilang aku adalah Bapamu yang kekal. Sebelum aku membentuk engkau dari kandungan ibumu, aku telah mengenal dan menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1. Dan di situ aku ngeliat, serius Tuhan, kenapa sih aku keluarganya kayak gini? Enggak. Kamu jadi bukan karena kesalahan, bukan karena orang tuamu. Terus kamu lahir, enggak. Mazmur bilang, aku membentuk engkau dengan kau adalah Tuhan membentuk buah pinggangku. Yes. Jadi kita nih apa ya? Masterpiece-nya Tuhan. Buatan tangannya Tuhan. Fearfully made, wonderfully made. Di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi dengan hati-hati. Dibuat dengan tangan Tuhan langsung. Aku ngeliat segitu banget Tuhan sama gue. Dan akhirnya aku, ya puji Tuhan, akhirnya anak-anak yang aku, teman-teman yang aku temui semuanya broken home. Wow. Semuanya broken home. Dan semuanya akhirnya mengenal Tuhan gitu. Layanannya ke situ ya. Layanannya ke situ, dan Tuhan. Jadi rupanya Tuhan mau pakai kamu untuk itu jawabannya. Orang-orang yang punya pengalaman yang sama seperti yang kamu alami dulu. Itu jawabannya. Sampai Tuhan bilang begini bahwa sekarang tahu alasannya. Kan ditanya dulu. Sekarang coba, kamu udah melayani siapa aja? Aku udah melayani si A, si B, si C. Gimana keluarganya?
Ya bapak maunya bercerai Tuhan. Oke, yang satu gimana? Ini udah mau bunuh papanya nih. Oh oke, yang satunya gimana? Ya mamanya ya gitu deh, bandel gitu gini. Akhirnya ceraiin. Oke, yang satu gimana? Sekarang kamu tahu kenapa papa mamamu nggak aku izinkan untuk kembali bersatu. Karena kamu punya alasan mereka. Sekarang tolong beritahu ke teman-teman kamu gimana rasanya punya papa yang kekal. Yes. Wow, that's powerful, that's deep. Agak-agak gimana gitu ya, harganya kayak berat banget sih Tuhan. Mereka berharga. Iya. Mereka berharga. Kasih tahu ke mereka rasanya punya papa yang kekal kayak apa. Iya. Itu sih. Dan Tuhan bekerja beyond generations. Beyond generations. Dan kamu mungkin tidak mendapatkan apa yang kamu doakan melalui papa dan mama kamu. Betul. Iya. Tetapi kamu sekarang diberikan seorang istri yang luar biasa. Dalam pernikahan kamu boleh praktekkan supaya apa yang kamu alami nggak terjadi sama Stefania atau nanti adik-adiknya. Yang dia dapat itu sih Pak, waktu yang ayat di Sadrak, Mesak, Abednego. Iya. Sekalipun aku dalam api itu ya. Yes. Yang Walaupun kamu Tuhan tidak menolong aku. menyertai engkau dalam api itu gitu. Iya. Walaupun Tuhan kami nggak Tidak menjawab menolong kami, urusan kami, tidak tapi Itu menyembah yang Tuhan dia yang lain. Menyembah Tuhan kencang kami. banget di situ. Iya. Wow. And aku juga punya pengalaman yang mirip-mirip sama Ando ya. Jadi aku juga berdoa gitu, tapi juga nggak Tuhan kabulkan. Yes. Tapi maksudnya di sini kita bisa menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga broken home itu nggak harus end up rusak. Ya. Nggak harus end up jadi Yes. pecandu narkoba Yes. atau Yes. seks Betul bebas atau Yes. hal-hal lainnya yang Yes. buruk Iya, gitu. betul. Karena kalau kita punya Tuhan, kita itu dilindungi sama Tuhan Amin. sedemikian rupa gitu ya. Maksudnya mempunyai Tuhan sebagai Bapa yang baik ya kan. Ya. Bapa duniawi kita mungkin nggak baik, tapi kalau ada Tuhan sebagai Bapa kita, Ya. kita ini bukan anak yatim. Amin. Jadi pemirsa jangan pernah berpikir kalau engkau adalah anak yatim, ada Bapa di surga yang selalu menyertaimu, nggak Ya. pernah ninggalin kamu dan membuat pribadimu itu menjadi utuh. Apapun luka yang ada di dalam hati kita, Bapa di surga itu sanggup untuk Ya. menyembuhkan. Ya, Yes. ya, Yes. ya. Dan kesembuhan tuh ternyata memang walaupun perlu waktu yang tidak cepat ya, tetapi hasil akhirnya itu akan selalu menjadi lebih baik gitu ya. Ya semuanya Amazing. akan dirubah untuk mendatangkan kebaikan Yes. bagi Amin. kita. Dan bayangkan kalau misalnya Tuhan pulihkan papa dan mama kamu, itu juga nggak fair. Bagaimana dengan si kakak kamu? Ya. Karena dia juga berdoa yang sama. Tuhan jadi bingung dong. Iya, iya. Ya. Nah ini dia nih Pak. Jadi sekalipun mereka bercerai, sekalipun papaku sama mamanya abangku bercerai gitu, tapi akhirnya Bapak Tuhan menjanjikan tetap pemulihan. Ya. Tell me. Kami dipulihkan. Pada saat Kami itu Papa, siapa? Aku juga. Dia, aku, mama, papa, tante gitu, segala macem gitu. Dipulihkan pada saat papaku sudah di Meninggal. rumah sakit, Oh, sebelum meninggal di rumah sakit gitu. Mamaku datang, datang. Dia, cepat sembuh kamu ya. Terus disalamin tante-tante. Anyway, papaku menikah 3 kali. Wow. Artinya aku tahu bahwa pada saat aku SMP, aku lebih dulu tahu bahwa aku punya adik lagi gitu. Kamu cari adik kamu seperti itu. Nggak Aku nggak sengaja. kamu chat. Nggak Halo. sengaja. Accidentally. Ini Lagi mau KKR ke Jakarta Iya, ya? aku lagi ikutan KKR. mau pelayanan tuh. Mau pelayanan aku ikutan Jambore GBI Youth Oh, iya, GBI. iya. Wow, nice. Jambore Youth GBI waktu itu di Solo, di Tawangmangu gitu ya. Iya, ya datang ke sini gitu. Ketemu gitu sama papa. Hei, siapa nih? Oh ketemu sama papa, Nggak sengaja. Ada Ya, anak kayak kecil. ada ketemu. nganterin anak. Ya akhirnya ketemu sama papa, terus Lain. papa kenalin gitu. Soalnya dalam tanda kutip kenalin lah ini, si ini. Oh Oh mau ikut jambore yang sama. no. Jadi ini papa mau kayak nunjukin bahwa kamu tuh punya adik sebetulnya nih. Oh. Oh, jadi papa cari kamu di Jambore itu untuk kenalin adik Oh, kamu? Enggak, Di aku Jakarta Jambore ya? aku ke Jakarta dulu. Main ke Jakarta, main ke ketemu Jakarta kan. papa. Oh, ini Solo, kamu tinggal di Manado nih? Manado Iya. ke Jakarta. Oke, Jakarta. Ke Jakarta ketemu Mampir. sama papa, quality time gitu. Gimana Pak? Gini. Terus papa ajak ke rumah, di rumah ada anak gitu kecil. Oh, ini si tante. Oh, hai. Hai tante gitu. Ini anak gitu. Oh, oke. Again, mungkin kalau Tuhan nggak tangkap aku, responku mungkin berbeda Wow. pada saat itu. Sekali bukan aku, bukan aku, Wow. asli bukan aku nih.
ini bertentangan dengan apa yang aku doain Tuhan. Wow. Kamu bisa nerima adikmu? Iya. Terima. Langsung Pada saat didoain ketemu, Bu. Aku sampai bingung sama dia. aku peluk, terus aku doain. Dia nggak pernah salah. Dan rencana Tuhan pasti ada dalam dia gitu. Kamu doain gimana? Aku doain Tuhan berkati dia tuh. Dia nggak pernah salah tuh. Wow. Dan Tuhan punya rencana juga buat dia. Iya. Gitu. Dia jadi berkat kok. Ya. Jadi berkat buat orang lain. Bawa sukacita. Berdoa gitu. Gimana ya? Berat tapi gimana? Berat tapi ada damai sejahtera. Gimana Ibu ya? Berat gitu, tapi ada damai sejahtera. Kayak mendorong Damai kita untuk sejahtera action. yang melebihi skala akal dan Yes, pikiran. Itu. Exactly. Damai benar sejahtera aku banget. berbeda kan? Iya That's right. benar. Iya, Ya, iya, itu damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Yes. Iya gitu, nonsen gitu ya. Tapi ya udah akhirnya gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Ternyata papaku menikah 3 kali. Dan istri-istrinya ini, mantan-mantan istrinya ini datang. Pada saat pemakaman. Foto bareng. Wow. Kita pelukan bareng. Artinya begini, bahwa Tuhan pulihkan kita. Iya. Aku nggak membenarkan keperceraian itu, aku nggak membenarkan. Tapi begini, bahwa Tuhan punya apa namanya? Dia punya otoritas, itu dia punya kedaulatannya sendiri untuk atur keluarga That's kita seperti right. apa gitu Betul. ya. Yeah. Tapi yang dijanjikan adalah pemulihan. Dan kita pulih Yes. semuanya. Kalau dulu ketemu, apaan sih ini males banget. Enggak, Aku juga sekarang enggak, dulu kita pulih. Pernah Suka ngalami banget. kayak gitu ya? Aku Pernah mengalami jadi antipati itu. sama, Iya, dia sama papanya dia. Gitu. Antipati sama papa? Sama Papaku papaku. sama ceweknya Sama gitu. si tante. Iya si tante. Oh, maksudnya Nah. kenapa Jadi sih aku nggak mau gini? tegur, Iya. nggak mau lihat muka itu. Ya makanya disuruh bersihin dulu hati baru dapet Zevanya. Iya, itu kan, Oh. nah, itu akhirnya kan itu kan Itu adalah apa ya? mujizat buahnya dapat ya. Zevanya itu gara-gara itu. Kita memulihkan hati. Memulihkan hati. Kita pilih untuk ketemu, kita peluk gitu. Dan akhirnya udah. I love you, Pak. Gitu. Wow. That's Hai amazing. Tante, apa kabar? Gitu. Sampai sekarang pulih. Karena alasannya setelah pernikahan kami setahun datang surat cerai. Kita komplain dong berdua, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Surat cerai minta dari- cerai ke mamanya. Oh. Rolando. Jadi kenapa nggak dari dulu gitu loh minta cerai. Kenapa pas kita lagi seru-serunya menikah terus ada masuk ini gitu, ada masalah ini Tapi gitu. ya Ya, itu tapi sih. ternyata ini sekali lagi. Bersyukur bahwa akhirnya Tuhan pulihkan. Ya, pulihkan Kita banget. ketemu tante-tante, aman banget. Kita, wah apa kabar Tante? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi malah kamu punya Kontak-kontakan. keluarga yang besar sekali. Iya, betul. Punya keluarga yang besar gitu ya. Obrolannya pasti tentang papa gitu ya. Iya. The superstar. Ya, seperti Dia tuh figur yang lucu, orangnya luar biasa menyenangkan sih papa. Berarti dia ini ada punya satu charm yang kalau digunakan Iya. dengan baik bisa menjadi Temannya berkat banyak buat banyak banget. orang. Iya. Temannya Iya, yang iya. waktu meninggal, papa Iya. meninggal itu temannya ya ampun dari dari semua kalangan. dari Pak. yang paling bawah ekonominya sampai yang pejabat dan orang-orang the best. Aku bilang, Iya, wow, ini makanya nih yang aku nganterin bingung. dia nih. Padahal dia donjuan gitu kan gue. Iya. Nah, selengean tapi ya luar biasa lah. Ya, ya. Ada satu cerita yang kamu pernah ceritakan tentang masa kecil kamu pada waktu kamu melihat figur om kamu. Bisa ceritakan? Mungkin bisa satu jadi satu itu mengena banget buat aku nih karena ya puji Tuhan aku dibesarkan dalam keluarga yang Iya, utuh. iya. Dan kalau istriku tadi bisa more relate, tapi yang kamu cerita kamu itu relate banget ke aku nih. Iya. Silakan. Nah, jadi gini, Pak Daniel. Jadi pun waktu kecil kan dia kayak gitu ya. Mama di Manado, papa di Jakarta gitu. Nah, kalau lagi di Jakarta itu ya weekend kita nggak ngapa-ngapain ya, berdua doang garing kan. Berdua doang garing gitu. Nonton yuk, ya nonton udah kelar pulang. Udah selesai. Ini kan sampai akhirnya kita setiap weekend papa selalu ngajakin aku ke keluarga saudara-saudaraku, ke om-omku, ke tante, ke omku. Ke sisi keluarga dia. Ke sisi keluarganya papa gitu ya. Ajak ke situ. Udah sampai di sana. Atau ya papa kadang ada kerjaan gitu, papa cabut lagi kan, pergi lagi. Jadi aku di situ. Kamu dititipin di Iya. situ. Ya udah aku titip daripada kamu di rumah bosen, ya udah Pak, kamu nginep di sana aja mau ya? Oh iya nggak mau, oke papa pulang gitu. Udah nginep di sana, aku ngeliat tuh keluarga omku tuh harmonis banget kan. Harmonis banget. Something that you don't have. Iya. 180 derajat. Iya, 180 derajat. Mungkin papa, mungkin ya aku nggak tahu ya. Kalau papa masih hidup mungkin aku tanya nih. Ya papa udah nggak ada.
mungkin papa pikirnya kayak gitu kali, biar kamu mungkin ngerasain rasanya keluarga yang utuh utuh tuh kayak apa. gimana. Yaudah nih papa kasih lihat ya keluarganya kayak gini. Bener dong, sampai di sana aku ngelihat mereka, wah harmonis banget, nonton TV di satu sofa yang isinya cuma berempat gitu. Itu isinya mereka semua itu duduk barengan ambil ketawa-ketawa gimana. Terus aku yang memang diajak juga sih, cuman ya duduk di sebelah situ kan. Diajak ngobrol, Ando gimana? Oh iya. Terus akhirnya ngobrol. Terus aku ngeliat mereka tuh kayak harmonis banget. Tahu nggak tempatku di mana? Di mana? Aku ke toilet. Untuk nangis. Nangis. Jangan bilang, Tuhan, kapan sih keluargaku kayak gini? Kapan sih Tuhan? Pengen loh. Duduk terus ada adikku di sebelah, ada papa, ada mama gitu. Terus kita ngobrol bareng gitu. Ya kadang kita nggak peduli filmnya apaan, yang penting kita ngobrol bareng gitu ya. Pakai popcorn atau apa gitu, pakai cemilan apa ngobrol gitu. Atau sesimpel kayak kita duduk di meja makan bareng berempat kayak gini. Terus kayak papa nanya, Do apa kabar, gimana sekolahmu? Itu mahal banget buat aku. Wow. Mahal banget. Aku lagi ke toilet, terus omku sampai kaget. Kenapa sih kamu ke toilet mulu? Matanya bengep. Omku mungkin udah tahu kali ya. Kayak gitu. Cat, ini nggak nape anak kayaknya gini-gini. Bahasa Manado ya. Nggak nape anak kayaknya begini. Oh iya. Oke. Jadi dia mulai tahu. Dari situ aku udah agak jarang gitu ke keluarga. Tapi om-omku tuh sangat welcome, sangat banget. Ayo Ando sini, duduk sini, duduk. Ngobrol. Jadi mereka juga memainkan peran yang baik. Sangat baik, At sangat least baik. mereka memberikan contoh keluarga yang utuh itu seperti apa. Betul, supaya kamu punya gambaran sehingga ketika kamu membentuk keluarga sendiri, kamu bisa mewujudkan keluarga yang utuh seperti yang om kamu punya, ya kan? Amazing. Itu omku tuh yang kayak dia tuh mungkin di pemerintahan atau di kerjaannya dia sangat disegani gitu. Tapi keluarga tuh sangat warm gitu. Kayak I'm so blessed gitu. Kenapa dia warm banget. Saat misalnya kita lagi tidur gitu, dia masuk ke kamar, dia ngeliat satu-satu, terus dia narikin selimut gitu. Gitu. Terus akhirnya dia kembali lagi ke kamar bersama istrinya gitu ya kan. Itu sesuatu yang mahal aku lihat itu. Mahal banget, nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Benar. Tapi ternyata itu jadi luka ternyata. Jadi luka. Tapi itu luka yang baik dong. Luka yang baik. Dan dimana kamu tidak pernah mendapatkan itu, sekarang kamu punya satu role model ya. Kamu memainkan peran yang luar biasa. Melalui anak-anaknya dan yang lain-lain. Betul. Padahal kalau dipikir-pikir ya, it's a simple thing. It's a simple thing. Maksudnya keluarga berkumpul, bisa ngobrol bareng. Tapi buat anak-anak dari keluarga broken home, itu benar-benar privilege. Jadi seringkali ya, mungkin anak-anak di luar sana kalau nonton juga, we don't know what we have gitu. Kita nggak pernah bersyukur untuk apa yang kita punya, malah kita take it for granted. Kita mungkin ngomel, ya papaku kenapa gini sih, mamaku kenapa gini sih gitu. Kalian itu nggak tahu betapa berharganya setiap omelan yang papa mama bisa berikan. Anak-anak yang nggak punya keluarga yang betul tuh rindu diomelin sama papa mamanya, guys. Betul banget. I wish bisa diomelin kayak gitu. Ya aku omelin nanti kamu lah. Enggak. Saya Jangan, Pak. udah pulih. Iya, keren banget Bu Debbie. Waktu aku kecil kan tadi aku bilang ya puji Tuhan papa mamaku utuh gitu ya. Tapi maksudnya di rumah kami itu ada selalu, hampir tiap hari ada selalu satu sepupu, satu cousin atau kadang dua yang selalu ada di rumah. Dan pada waktu aku bertumbuh kembang kadang-kadang aku merasa kenapa mereka harus ada di sini sometimes. Gitu loh. Walaupun bukan masalah keberatan. Karena ya puji Tuhan kami diberkati ada rumah 2 lantai. Mereka sama opa omaku, nenek kakekku ya. Dan kemudian kami ada di lantai 2 gitu ya. Rumah yang zaman dulu kan selalu seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang kami merasa kenapa dia harus ikut gitu. Kenapa mereka harus ikut di makan malam kami. Nah kita anak kecil nggak ngerti nih. Kita merasa terganggu privasinya. Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi kita juga bertumbuh kembang dengan mereka. Mereka tidur kadang-kadang ada 1, 2 yang tinggal di rumah kami sampai 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi kita jadi ikut berantem sama dia ikut berantem sama kita gitu. Ya barusan sekarang aku ngerti bahwa rupanya papaku memainkan perannya untuk memberikan figur ayah kepada ponakan-ponakannya yang tidak berayah. Yang nggak punya figur papa itu.
gitu. Wow. So it's amazing. Itu duduk bareng di meja makan. Aku pernah nih sama papaku ya waktu aku di sini kan berdua doang. Ya gini papa, aku makan gitu kan. Aduh gimana di sekolah tapi cuma berdua kan. Karena aku pengennya bareng kan semuanya. Tapi udah makannya biasa aja gitu. Cuman berdua. Aduh gimana sekolah baik pak. Oh ya pak, aku diangkat jadi wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas bukan ketua kelas lu Bu ya pak. Terus papaku yang langsung ngambil respon, dia berdiri dari kursinya. Terus kamu berdiri dong. Dia bilang kamu berdiri dong. Dia kasih selamat terus peluk aku. Selamat ya nak ya. Itu warm banget itu. Warm. Mungkin dia juga nggak mau ini terjadi gitu loh, segala macam. Dia warm banget. Nah, itu mungkin yang sesuatu yang nggak bisa lupa dari aku gitu. Terlepas dari orang bilang papaku Don Juan lah, papaku istrinya banyak lah gitu segala macam. Tapi ada value yang nah ini mungkin ini ya. Ketika kita udah di dalam Tuhan, ketika kita kenal Tuhan, kita udah tahu gitu kita harus seperti apa meresponinya. Kan Filipi 4 ayat 8 kan segala yang baik, segala yang mulia, segala yang suci, BMA SMSKP lah gitu ya. Pikirkanlah semuanya itu maka damai sejahtera akan tinggal dalam kita kan gitu. Ayat selanjutnya asalkan kamu praktekkan lah ibaratnya gitu bahwa itu akan damai sejahtera akan tinggal dalam kita. Nah aku ngeliat akhirnya ingatan-ingatanku tentang papa tuh selalu yang seperti itu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan selalu seperti itu. Terlepas dari kadang kita debate gitu ya. Pak gak suka aku pak. Maunya papa cari mama lah di Manado. Atau gimana lah kita pengen aku gak suka papa kayak gitu. Sering debate. Enggak, kita beda dok. Kamu nanti bakal tahu kalau kamu sudah menikah. Artinya kita gak boleh ngejudge orang. Aku juga dalam pernikahan ini, puji Tuhan yang tadi aku bilang itu gak pernah berantem. Which is hoax gitu ya. Aku pernah juga yang kayak mau ngangkat koper gitu, pengen keluar gitu. Pernah pengen kayak gitu. Karena bukan karena orang ketiga, bukan karena selingkuh, bukan karena masalah odol, masalah kaos kaki, handuk, sepele ya. Masalah kamu kok nggak peduli sama aku, kamu kok nggak care sama aku, masalah chatting. Tapi ya itu, akhirnya aku ngerti gitu pas papa bilang kamu akan paham ketika kamu menikah dok. Papa nggak bisa jelasin semuanya ini gitu. Kenapa harus kayak gini? Mungkin papa kalah, kamu harus menang. Wow. Jadi kayak aku ngeliat di keluarga, oh iya ya. Keluarga kita aja yang gak dalam tanda kutip keluarganya papa gitu. Yang masalahnya biasa-biasa aja kayaknya berat juga. Apalagi dia gitu ya, aku bilang gitu ya. Apalagi dia. Ya mungkin ya gitu. Tapi ya puji Tuhan sih. Kasih ya. Mau terima keluarga aku ya. I love you. Udah Aku selalu bilang sama dia, kalau kamu mau menikah sama aku dulu, kamu harus terima keluarga aku. Keluarga aku tuh unik nih. Unik banget, ajaib. Kamu siap gak? Keluarga kamu tuh dengan segala pakemnya itu sangat bagus. Dan aku kalau ada di keluarga kamu tuh aku ngerasa kayak di surga gitu. Itu semuanya utuh, semuanya rame, semuanya baik, semuanya kayak ya, tipikal keluarga idaman gimana sih Bu ya Pak? Kamu siap gak dengan keluarga aku? Keluarga aku tuh unik banget. Terima kasih udah terima ya sayang ya. Dan kamu mendapatkan surga itu sekarang? Ya. Karena ada pakar yang berkata seperti ini. Pernikahan kita yang sehat bisa menyembuhkan luka trauma dari pernikahan orang tua kita yang gagal. Dia ini buat aku gak trauma dengan hal itu. Dia buat aku gak trauma. Selain Tuhan gitu ya, Tuhan udah pasti gitu. Dia buat aku gak trauma bahwa ya kita bisa kok. Kalau aku udah mau ngangkat koper pada saat itu mau keluar, kalau dia bilang go, ya aku go. Tapi enggak, dia yang kayak ayo kembali ke janji kita dulu. Ayo kembali lagi. Sampai Maranatha. Dibukuin. Aduh, lebih afdol daripada maut memisahkan loh. Kalau maut memisahkan orangnya udah meninggal kan dia bebas bisa menikah lagi. Kamu sampai Maranatha. Terikat selamanya. Kenapa aku bisa gitu ya? Aduh, lucu banget. Kami sangat diberkati. Thank you so much. Nggak komplit kalau misalnya nggak tanya sama kalian. Kisah malam pertama itu kan selalu mengasyik. Aduh. Astaga, ini dia nih. Siapa yang mau bongkar?
Kamu deh. Itu buat kami awkward banget sih Kenapa? Pak, Ibu. Karena ya yang tadi kebanyakan menjaga kekudusan kali ya. Jadi begitu menikah, ini malam pertama oke, what should we do? Terus ngapain nih? Ngapain? Terus ya udah itu waktu itu di Bali keadaannya, kondisinya di Bali. Terus kita akhirnya hari kedua, padahal sebelumnya hari pertama dulu. Hari pertama kita bingung mau ngapain. Ini benar-benar harus diceritain ya. Jadi kita belajar, benar-benar belajar gitu. Aduh yang mana nih? Terus dia bilang, sayang coba kita referensi YouTube, cari Nggak ada di YouTube, nggak ada. di mana sih? Di Aku nggak internet ngerti. lah, Pokoknya internet. iya gitu. Cari Blue Film. Aku aduh gila ya gimana sih nih gue gak ngerti nih. It's so, aduh konyol-konyol maksudnya banget. sebenarnya nggak ya aku sih sebenarnya nggak secupu-cupu itu ya kan aku ngerti cuman kayak mau menyampaikan ke dia tuh gimana ya Tuhan ini gimana agak sulit. Kalau gua masa mau kena tamparan ke yang sesekian Enggak kali dong, gitu. enggak dong. Kan udah jadi sulit ya suami, Tuhan masa gimana ya. dilamar lagi? Oke kita cari referensi yuk biar gampang. Ya kurang Nonton lebih. film itu Blue gitu ya kan. Hasilnya ini gimana. Kok setelah itu mikir aduh kok segini banget ya. Salah kali ya. Terus yang lucunya hari kedua kita ngundang teman-teman datang ke Bali. Ada yang mau datang nggak? Ada lagi. Udah datang. Ya, Itu cari temen. Iya kan? Ini lo aneh banget sih lo digituin sama teman-teman. Iya lah, honeymoon ngajak temen tapi gimana? terus jadi satu yang modelnya ada 2 kamar gitu loh Pak, Ibu. Iya, Oh, nggak sih yang kayak ada hotel, iya hotel yang satu ada unit, ada beberapa unit, kamar, iya. ada beberapa kamar. Dan kita yang diketawain gitu. Emang aneh lo berdua digitu-gituin deh. Dan akhirnya ya udah. Tapi udah. akhirnya ya ya nggak jadi apa-apa. nggak jadi Jadinya di rumah. belum jadi Zevanya juga. Tapi goalnya hari keberapa? Ya di rumah pokoknya nggak tahu ada keberapa Jadi tuh. selama honeymoon itu gak ngapa-ngapain. Sulit gitu. Lagi belajar sih Bu. Mungkin ya karena itu ya, mungkin karena ya nggak tahu ya, karena pengajaran yang zaman dulu ya kan dari orang tua gitu untuk menganggap terlalu tabu sampai Ya. no sex education at all gitu. Oh wow. Iya. Itu Berarti penting ya. Iya betul. Iya, diajarkan. penting. Makanya Penting. sex education sangat penting sekali. Penting Orang banget. tua punya kewajiban untuk mengajarkan Iya. kepada anak-anaknya. betul. Ngomong tentang seksualitas. Even pada waktu anak saya pernah bertanya, pertanyaan yang sangat klasik, yang sangat menakutkan bagi orang tua. Iya. Bayi itu asalnya dari mana gitu ya. Nah lo. Nah, pada waktu saya explain dalam sesuai dengan usia yang mereka pada waktu bertanya dan jawabannya mengagetkan saya. Oh, oke. That's it. Oke. Berarti dia get it. Karena kalau Enggak. orang tua yang menjelaskan itu gak ada porno-pornonya gitu loh. Oh, Iya, iya. benar. Oh, oke. That's it. Gak ada pertanyaan kedua. Oh, oke. Waktu itu James yang nanya Iya. ya. Umur berapa waktu itu James? 5 kali, Ya ampun. 6 kali. Anak sekarang pinter banget. Ya, karena sama-sama Nah, cowok. kita kadang mungkin. suka bingung tuh kalau misalnya Zevanya suka nanya, Papa, Mama, kenapa sih malam-malam Papa Mama selalu ke sebelah? Ke kamar sebelah maksudnya. Iya, pengen aja. Ya bilang aja, papa mama perlu waktu. Oh iya, Iya, kita perlu waktu. benar-benar. Iya. Benar banget sih, Kita Pak. benar yang Berdua. begini-gini agak Iya. kesulit nih. Iya, bilang aja papa mama perlu quality time sendiri Iya, sebagai iya, suami Betul. istri. Betul banget. Kan papa mama udah spend time quality time with you. Iya, Explain. betul. Dan itu akan menjadi Iya, iya. suatu pembelajaran yang Iya. membekas buat dia secara benar. Betul. Bahwa suami istri perlu punya waktu berdua. Iya. That's right. Nggak Kalau komplit kalau misalnya nggak tanya sama kalian, terutama Evelyn ya. Iya. Kamu sukanya genre lagu apa sih? Oh, jadi lagu apa ya? Genre-nya apa? Apa ya? Musikal kalau dia mas. Saya suka Broadway musical sih, Pak. Wow. Dan kamu sekarang juga vokalis single, maksudnya kamu main vokalis juga. Iya. Dan kamu pernah menjadi backup vokalis almarhum Glenn Fredly. Iya, betul, Pak. Wow. Itu yang paling ini sih memorable. Karena dari semua, ya saya puji Tuhan dipercaya dari panggung ke panggung. Iwan Fals. Iwan Fals yang iya. masanya benar-benar berpengaruh slang. Oh wow. Itu aku Tuhan dulu mungkin, nah itu bedanya latar belakang kami. Dia tuh lebih santuy kalau anak sekarang. Kalau aku lebih punya target gitu. Jadi so many, ini the differences. Ya. Ya. Nggak lengkap kalau kamu ada nggak ini. nyanyi. Hai. satu lagu. Oh, aku nyanyi ya. Halo. Judul lagunya Phantom of the Opera. Wow. Oh, Kayak. nice.
think of me fondly when you've said goodbye. Remember me once in a life, please promise me you'll try. Segitu aja. When you find Amazing. like that. Terima kasih Ando, terima kasih. Sama-sama. Very much ya. Nah, perlu sekalian sebagai penutup ya, kita tahu bahwa ingat nggak ada satupun orang yang berencana bercerai. Yeah. When the tough get going, kamu perlu satu revolusi cinta. Wow. Dan revolusi itu hanya bisa didapatkan kalau kamu ketemu secara pribadi, secara pembuat cinta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di podcast Love Revolution ini banyak kami bahas episode demi episode. Kalian bisa ngulik, ada beberapa playlist, ada beberapa topik-topik bicara tentang komunikasi, tentang pernikahan, tentang seksualitas, tentang parenting, yang akan bisa memperlengkapi, empower kalian untuk supaya keluarga kamu yang misalnya rusak, itu bisa belajar bersama-sama supaya bisa diperbaiki dan kamu akan mengalami revolusi itu. Ya, bersama dengan kami tentunya saya Daniel dan istri saya Debbie. Oke, See you next week. time. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.